Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang semua. Nah, guys, di sini kami bertiga akan menjelaskan bab 7 etika profesi, yaitu mengenai penyakit akibat kerja. So, Check this out guys. pengertian penyakit akibat kerja menurut Kepres RI No. 22 tahun 1993, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja terjadi akibat dari faktor fisik, kimia, biologi, ataupun psikologis di tempat kerja. Menurut ILO atau International Labour Organization tahun 1996, penyakit akibat kerja atau occupational disease merupakan penyakit yang dideritakan akibat pemajanan terhadap faktor-faktor resiko yang ditimbul dari kegiatan bekerja. Selanjutnya adalah penyebab penyakit akibat kerja. B. Penyebab penyakit akibat kerja. Penyebabnya digolongkan menjadi 1. Golongan fisik meliputi suara, radiasi, suhu, tekanan, dan penerangan. 2. Golongan kimiawi. Penyebab ini berasal dari bahan-bahan kimiawi yang dihasilkan dalam proses bekerja, meliputi debu, gas, uap, larutan, dan awan. 3. Golongan biologis. Golongan biologis merupakan penyebab yang disebabkan oleh faktor seperti bakteri, virus, parasit, ataupun jamur. Faktor ini dapat menular dari satu pekerja ke pekerja yang lain. Contohnya, penyakit kuku, mules, serta antraks. 4. Golongan fisiologis. Golongan fisiologis merupakan penyebab penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin atau peralatan saat bekerja, salah dalam melakukan pekerjaan, dan faktor lainnya. 5. Golongan psikologis. Golongan psikologis merupakan penyebab penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh kondisi mental atau psikologi seseorang pekerja. Misalnya, seperti stres, faktor lain yang mempengaruhi seperti lingkungan kerja, rekan kerja, dan faktor lainnya. Yap guys, selanjutnya adalah jenis penyakit akibat kerja. C. Jenis penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang terjadi akibat paparan zat berbahaya di tempat kerja. Penyakit ini juga bisa terjadi akibat posisi kerja yang tidak ergonomis hingga beban kerja yang berlebihan. Menurut Badan Kesehatan Dunia World Health Organization, yaitu WHO, penyakit akibat kerja bisa diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor resiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Misalnya, pekerjaan konstruksi beresiko lebih tinggi mengalami gangguan pendengaran karena lingkungan pekerjaan yang bising. Sementara itu, pekerjaan kantoran beresiko lebih tinggi mengalami carpal tunnel syndrome, yaitu gangguan saraf di pergelangan tangan karena posisi tangan yang salah saat mengetik. Jenis penyakit akibat kerja yang terjadi, ada beberapa hal yang menyebabkan penyakit akibat kerja bisa terjadi, yaitu 1. Asma, 2. Penyakit paru obstruktif kronis, 3. Carpal tunnel syndrome, 4. Dermatitis kontak, 5. Gangguan tulang dan otot. Oke, di sini kita akan menjelaskan atau mensosialisasikan tentang pencegahan penyakit akibat kerja. C. Pencegahan penyakit akibat kerja. Setiap pekerja atau profesi apapun mempunyai risiko tersendiri. Salah satu risiko dari pekerja adalah timbulnya penyakit akibat kerja. Banyak perusahaan di Indonesia yang belum memperhatikan kesehatan tenaga kerjanya. Tindakan pencegahan penyakit akibat kerja dapat dilakukan antara lain dengan pencegahan penyakit 5 level of prevention disease yang terdiri dari atas 1. Peningkatan kesehatan healthy promotion. Tindakan ini dilakukan pada seseorang yang sehat. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam peningkatan kesehatan di antara lain A. Penyuluhan dan kesehatan kerja atau K3.
B. Meningkatkan gizi yang berkualitas. C. Pemeriksaan kesehatan periodik dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah 2. Perlindungan khusus, yaitu specific protection. Tindakan ini dilakukan pada seseorang yang sehat tetapi memiliki resiko terkena penyakit tertentu. Beberapa tindakan ini yang dapat dilakukan dalam perlindungan khusus antara lain: A. Memberikan imunisasi pada golongan yang rentan untuk mencegah penyakit. B. Isolasi terhadap penderita penyakit menular. C. Perlindungan terhadap bahan-bahan yang bersifat karsinegonik, bahan-bahan maupun bahan-bahan yang menyebabkan alergi, dan lain-lain. Selanjutnya, 3. Diagnosis atau deteksi dini dan pengobatan. Merupakan tindakan menemukan penyakit sedini mungkin dan melakukan penanganan segera dengan mengobatkan yang tepat. Misalnya, dengan melaksanakan screening untuk mendeteksi dini penyakit kanker. 4. Membatasi kemungkinan cacat atau disabilitation liberation merupakan tindakan pelaksanaan pengobatan untuk mencegah penyakit menjadi lebih berat, menyembuhkan pasien, serta mengurangi kemungkinan terjadi kecacatan yang akan timbul. Misalnya, memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif. 5. Pemulihan kesehatan atau rehabilitation merupakan tindakan untuk mengambilkan pasien ke lingkungan masyarakat agar mereka dapat hidup dan bekerja secara wajar. Misalnya, rehabilitation dan mempekerjakan kembali para pekerja yang menderita cacat. Ini adalah kesimpulan dari materi kami hari ini. Silakan dipelajari atau silakan di screenshot agar bisa lebih memahami materi hari ini. Nah, mungkin itu aja guys yang dapat kami sampaikan. Betul tuh. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata-kata yang tidak jelas. Sekian dari kami, sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.